Arsenal kalahkan Girona, bocil ajaib selamatkan bukan Neto dan bawa meriam London melaju. FA cabut hukuman kartu merah bintang muda Arsenal Miles Lewis Kelly. Meriam London mengambil langkah untuk John Duran. Arsenal kalahkan Girona, bocil ajaib selamatkan bukan Neto dan bawa meriam London melaju. Arsenal membawa pulang kemenangan 2-1 dari markas Girona pada pertandingan Liga Champions di Stadion Montilivi Girona pada Rabu setempat atau Kamis dini hari tadi. Kemenangan ini membuat The Gunners menutup fase Liga dengan menduduki posisi ketiga di klasemen akhir dengan 19 poin. Dalam pertandingan ini, tim asuhan Mikel Arteta mengambil kendali awal saat Raheem Sterling dan Leandro Trossard sama-sama melepaskan tembakan lebar. Tetapi tuan rumah memang memecahkan kebutuhan saat Arnaud dan Juma lolos dari jebakan offside dan melepaskan tendangan melengkung sejauh 40 yard melewati kiper debutan Neto yang maju sangat jauh dari gawangnya. Arsenal pun hanya tertinggal selama 10 menit saat Jorginho mengkonversi penalti setelah Thomas Partey dilanggar. Neri kemudian menciptakan momen ajaibnya sesaat sebelum turun minum saat ia menerobos masuk dari sisi kanan dan melepaskan tendangan sejauh 20 yard ke sudut bawah gawang, di mana sebelum tendangan Trossard membentur mistar gawang beberapa saat kemudian. Bermain sejak awal dengan baik karena ia menyebabkan banyak masalah saat menerobos dari sisi kanan, Ethan Neri pun mendapatkan skor 9. Lalu babak kedua pun terbukti sedikit kurang seru meskipun gol penyeimbang Christian Stuani dianulir karena offside sebelum penalti Raheem Sterling ditepis Paul Lopez pada masa tambahan waktu. FA cabut hukuman kartu merah bintang muda Arsenal Miles Lewis Kelly. FA baru saja mencabut hukuman kartu merah yang diterima bintang muda Arsenal Miles Lewis Kelly saat melawan Wolves usai Arsenal mengajukan banding. Seperti yang kita tahu, anak muda ini secara kontroversial dikajar kartu merah langsung oleh wasit Michael Oliver selama babak pertama di Molineux. Lewis Kelly dihukum karena tackle-nya pada Matt Doherty setelah back sayap itu terjepit di pergelangan kakinya saat back sayap Wolves itu mencoba melancarkan serangan balik. Dalam sebuah pernyataan, FA mengkonfirmasi sebuah komisi regulasi independen telah menguatkan klaim pemecatan yang salah terkait Miles Lewis Kelly dan mencabut larangan bermain 3 pertandingannya. Pemain Arsenal itu diusir keluar lapangan karena melakukan pelanggaran serius selama pertandingan Liga Premier melawan Wolverhampton Wanderers pada Sabtu 25 Januari 2025. Tulis FA dalam keputusannya mengutip dari Talksport. Hasilnya Lewis Kelly akhirnya diizinkan tampil dalam pertandingan Liga Premier Arsenal berikutnya di kandang melawan Manchester City pada hari Minggu nanti. Sebelumnya memang pemain berusia 18 tahun itu dijatuhi hukuman larangan bermain 3 pertandingan. Skorsing itu pun sebelumnya membuat Lewis Kelly absen pada pertandingan Liga mendatang melawan City dan Leicester City. Dia juga tidak akan tersedia untuk perjalanan leg kedua semifinal Piala Carabao The Gunners ke Newcastle. Sebelum dibatalkan, ini merupakan kartu merah pertama dalam karir Lewis Kelly. Lulusan akademi itu sejauh ini hanya menerima 3 kartu kuning dalam 17 penampilan senior. Meski mendapatkan kartu merah, tim Mikel Arteta sendiri mampu mengalahkan Wolves 1-0 berkat gol Ricardo Calafiori di babak kedua. Sementara itu, wasit Oliver sendiri menjadi sasaran serangan daring termasuk ancaman pembunuhan terhadap keluarganya setelah insiden tersebut. Hal ini menyebabkan apa yang oleh Badan Wasit Professional Games Match of Visual Limited atau PGMOL digambarkan sebagai pelecehan yang menjijikan yang ditujukan terhadap Oliver yang secara luas dianggap sebagai salah satu wasit terbaik dunia. Setelah pertandingan, Arteta sendiri mengatakan dia sangat marah meskipun dia tidak merujuk langsung ke Oliver. Sementara itu, Jamie O'Hara terkejut dengan keputusan Michael Oliver yang mengusir Miles Lewis Kelly dari Arsenal. Kini bos Arsenal itu mengatakan sepak bola harus mengusir pelecehan yang dialami oleh wasit. Meriam London mengambil langkah untuk John Duran. Arsenal dikabarkan menjadi klub terbaru yang menunjukkan minat terhadap striker Aston Villa John Duran, di mana pemain asal Kolombia itu telah sering dihubungkan dengan kepindahannya dari Villa Park dalam beberapa bulan terakhir. West Ham United sendiri sebelumnya mencoba mendatangkan John Duran dengan melayangkan tawaran sebesar 57 juta pound sterling pekan lalu. Namun tawaran tersebut ditolak. Kini mendekati penutupan bursa transfer Januari,
Arsenal dikabarkan turut mencari informasi mengenai situasi Duran. Menurut jurnalis ternama Fabrizio Romano, The Gunners telah menghubungi pihak Villa untuk kemudian mengetahui kemungkinan transfer. Berbicara di kanal YouTube-nya, Romano mengatakan Arsenal melakukan kontak dalam beberapa pekan terakhir untuk memahami situasi Duran. Benjamin Sesko yang juga jadi target belum mendapatkan lampu hijau dari RB Leipzig. Sementara Alexander Isak, target utama Arsenal, sangat mahal dan hampir mustahil. Meski begitu, belum ada penawaran resmi dari Arsenal untuk Duran. Aston Villa sendiri disebut ingin mempertahankan striker mereka itu. Namun, laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa jika ada tawaran sekitar 80 juta pound sterling yang masuk, dan sesuai bagi semua pihak, transfer bisa terjadi sebelum jendela transfer ditutup pada 3 Februari. Di sisi lain, manajer Aston Villa Unai Emery menegaskan keinginannya untuk mempertahankan Duran di timnya. Saat ini situasi ini tidak membantu kami fokus 100%, tetapi John Duran adalah pemain kami dan saya senang dengannya. Saya ingin dia tetap bersama kami, ujar Emery kepada Sky Sport. Duran sendiri bergabung dengan Aston Villa pada Januari 2023 dari Chicago Fire dalam kesepakatan senilai 18 juta pound sterling. Selama di MLS, ia mencetak 8 gol dan memberikan 6 assist dalam 28 penampilannya. Musim ini striker 21 tahun itu telah mencetak 12 gol meskipun hanya menjadi starter dalam 7 pertandingan di semua kompetisi. Darren Bent nilai Paul Pogba cocok bermain di Arsenal. Mantan striker Liga Premier Darren Bent mengklaim bahwasanya Paul Pogba cocok bermain untuk meriam London, sehingga ia menyarankan ex-pemain Manchester United itu untuk kembali ke Liga Premier. Pogba sendiri bisa saja kembali ke Liga Premier dengan status bebas transfer dan Bent merasa ia bisa membantu The Gunners meraih gelar pertama mereka sejak 2004. Melansir dari Talksport, hingga kini Arsenal memang belum merekrut siapapun pada jendela transfer ini dan para penggemar semakin khawatir klub akan kehilangan kesempatan lain untuk meraih gelar. Sejak November tahun lalu, Pogba sendiri tidak memiliki klub usai kontraknya dengan Juventus diputus. Agen bebas tersebut telah dikaitkan dengan sejumlah klub di seluruh dunia dengan minat dari Liga Premier, Ligue 1, MLS, dan Liga Pro Saudi. Sementara untuk masalah utama Arsenal musim ini sendiri adalah kurangnya penyelesaian klinis, sehingga striker atau pemain sayap yang produktif akan menjadi cara untuk memecahkan dilema mereka. Pogba sendiri bermain untuk United selama 2 periode setelah lulus dari akademi klub. Bukan seorang gelandang yang kiprahnya sebelumnya di Inggris sering dianggap kurang berprestasi. Namun demikian, Mikel Arteta tidak mungkin memberi lampu hijau untuk Pogba karena sang manajer tidak memihak seorang yang sudah berusia 30-an. Akan tetapi pemain Spanyol itu pernah melakukan sebelumnya ketika Jorginho bergabung pada hari terakhir bursa transfer Januari 2023, yakni dari Chelsea di usianya yang 31 tahun. Sebuah contoh yang menunjukkan Arteta tidak benar-benar tidak setuju dengan perekrutan Pogba. Tapi itu akan menjadi resiko mengingat pemain Prancis itu tidak fit untuk bertanding karena sudah tidak bermain sejak September 2023. Selanjutnya adalah Martin Zubimendi, gelandang dari Real Sociedad pun dilaporkan akan bergabung dengan Arsenal pada musim panas setelah pembicaraan lanjutan. Kemungkinan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya pun akan mengesampingkan kemungkinan Pogba untuk kembali ke Liga Premier.